Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 2324-2326. Bella telah benar-benar membalikkan narasi dan menjadikan dirinya penyelamat para pedagang minyak bumi. Dia juga mengangkat nama keluarga Rothschild ke tingkat yang baru. Murik menganggap kata-katanya tidak masuk akal karena dia tahu seluruh kebenaran, tetapi yang lain tidak, dan mereka mulai mempercayainya. Murik tidak tahu lagi bagaimana membuktikan bahwa Jasper tidak bersalah. Setelah beberapa pemikiran, dia memutuskan untuk pindah ke samping sementara Bella terus berbohong kepada pedagang yang sebelumnya didiskualifikasi. Murik mengeluarkan ponselnya dan diam-diam mengirimi Jasper pesan. Jasper berada di Harbor City ketika dia melihat pesan itu dan merasa aneh. Murik, mengapa dia tidak menelepon saya saja jika dia perlu bicara? Jasper membuka kunci ponselnya dan membaca pesan itu. Sesuatu yang buruk telah terjadi di Basra. Segera kembali. Jasper mencoba menelepon Murik segera, tetapi telepon Murik telah dimatikan. Sekarang, dia mengerti bahwa Murik tidak dalam situasi di mana dia dapat mengangkat telepon, tetapi masih membutuhkan kehadiran Jasper di Basra segera. Di sampingnya, Wendy terbangun dari keributan itu dan memandang dengan cemas. "Ada apa, Jasper? Apa terjadi sesuatu di sana?" Jasper menjawab sambil tersenyum, tidak ingin membuatnya khawatir. "Semuanya baik-baik saja. Saya akan pergi besok pagi untuk menghadapinya, tidurlah kembali." Segera, pagi tiba dan Jasper bergegas ke bandara. Setelah beberapa jam mengudara, pesawat tiba di Basra. Julian ada di sana untuk menjemputnya di terminal. "Masuk, Jasper." Jasper mengangguk dan bertanya. "Apakah ada yang terjadi di Basra sejak tadi malam?" "Tidak. Setidaknya, tidak ada yang diketahui oleh jaringan kami. Jika sesuatu terjadi, itu bukan masalah kecil mengingat mereka berhasil melewati seluruh jaringan kita." Jasper menghela nafas setelah mendengar ini. "Kamu tidak mengatakannya. Kami hanya bisa berharap semuanya seperti sebelumnya." Julian mengantar Jasper menuju pusat kota. Keduanya terlalu terburu-buru untuk menyadari bahwa papan reklame yang pernah mengumumkan Jasper sebagai pahlawan telah diubah menjadi sesuatu yang lain. 1 jam kemudian, mereka tiba di Basra dan Jasper segera menyuruh anak buahnya masuk untuk menyelidiki. Kurang dari 30 menit kemudian, semua orang kembali. "Kami tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan, Tuan Lain, kami juga tidak." Sekarang, Jasper bingung. Bisnisnya berjalan dengan baik dan Basra makmur seperti biasa. Apakah pesan Murik tadi malam adalah lelucon? Kedengarannya tidak benar. Dia bukan orang yang suka bercanda tentang ini. Jasper berpikir. Jika tidak ada petunjuk dimanapun, maka sebaiknya aku mulai dengan hal lain terlebih dahulu. Jasper ingin menggabungkan kualifikasi 2 ladang minyak bumi, untuk mengelola produksi mereka bersama di masa depan dan menghemat banyak tenaga. Untuk ini, Jasper pergi ke kamar dagang perminyakan dan berbicara dengan resepsionis mereka. "Saya di sini untuk Presiden, Tuan Murik. Maafkan saya, Tuan, tapi dia tidak ada di sini saat ini. Izinkan kami untuk membantu Anda dengan bisnis Anda." Jasper menghela nafas dan mengangguk, lalu menyerahkan dokumen yang dibawanya. "Baik-baik saja maka. Tolong, saya ingin menggabungkan kualifikasi dari 2 ladang minyak ini." Bagi Jasper, ini adalah perubahan sederhana dalam bisnis. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah menunggu lama, mereka akan menolak lamarannya. "Maafkan saya, Tuan, tetapi kami tidak dapat menyetujui permohonan Anda." "Mengapa tidak? Kualifikasi Anda di kamar dagang perminyakan tidak cukup tinggi bagi kami untuk menyetujuinya." Jasper menganggap penjelasannya konyol. "Jika kualifikasi saya tidak cukup tinggi, mengapa Anda tidak memberitahu saya kualifikasi apa yang saya perlukan untuk mendapatkan persetujuan?" Resepsionis itu tampak terlalu siap untuk melawan kemarahan Jasper. Dia mengeluarkan dokumen dan menyerahkannya kepada Jasper. "Ini adalah dokumen terperinci dari semua anggota kamar kami. Saya percaya Anda akan menemukan jawaban Anda setelah Anda melihatnya." Jasper mengambil alih dokumen itu dan segera menyadari apa yang sedang terjadi. Namanya ada di sana, tapi di sebelahnya ada label "anggota biasa." Namun,
semua orang diberi label anggota senior. Jasper ingat dengan jelas bahwa tidak ada yang namanya anggota senior sebelum hari ini. Apa artinya ini? Tanya Jasper rendah. Kami memiliki salinan yang sesuai dari peraturan terbaru kami. Jika Anda memiliki pertanyaan, mungkin Anda akan menemukan jawabannya di sana, resepsionis cantik itu menjawab dengan lancar dan santai. Jasper tidak perlu bertanya untuk mengetahui bahwa dia ditempatkan di sini untuk menghadapinya. Oleh karena itu, Jasper tahu bahwa tidak perlu melanjutkan membaca dokumen yang ada di tangannya. Dia tidak akan menemukan jawaban yang dia cari. Sebaliknya, Jasper menoleh untuk bertanya padanya, "Kalau begitu, beritahu saya, bagaimana cara menjadi anggota senior?" "Ini sangat mudah. Yang harus Anda lakukan adalah mengikuti peraturan dan menawarkan 5% saham bisnis Anda kepada kami." Senyum resepsionis tidak goyah saat dia menjawab pertanyaannya seolah tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakannya. Jasper tidak membuang waktu untuk berbicara dengan wanita itu dan malah pergi. Dia tahu apa yang paling perlu dia lakukan saat ini adalah menemukan Murik. Di luar, Julian langsung bertanya begitu melihat Jasper keluar dari gedung. "Bagaimana hasilnya, Jasper? Kamu tidak terlihat sangat bahagia." "Aku tidak. Tapi kamu benar, karena aku hanya anggota biasa dari kamar dagang sekarang." "Sejak kapan mereka membagi anggota menjadi beberapa tingkatan?" Jasper menggelengkan kepalanya dengan senyum lelah dan berkata, "Ayo kita cari Murik dulu." Julian mengangguk dan menghubungi jaringan intelijen mereka untuk mencari Murik. Segera, itu malam, dan dengan malam tiba datang jenis kesibukan yang berbeda di Basra. Meski sering terjadi kerusuhan, masyarakat Basra terus berkembang dan berkembang. Jasper dan Julian sedang berjalan di jalan. Keduanya berpakaian dan tidak ada yang memperhatikan mereka. Setelah berjalan beberapa blok, mereka akhirnya menemukan sebuah bar lokal. "Ini dia. Lihat ke sana, itu Pak Murik yang duduk di dekat jendela." Julian menunjuk ke atas dan Jasper melihat siluet pria itu. "Haruskah kita masuk ke dalam? Kita harus bertanya kepadanya apa yang terjadi cepat atau lambat." Hanya Jasper yang menolak saran Julian. "Tidak. Sesuatu memberitahu saya bahwa Murik punya alasan mengapa dia bertindak seperti ini. Dia sengaja menghindariku, jadi mari kita temui dia di suatu tempat yang tidak bisa dia hindari." "Baiklah, aku akan mendapatkan kamar pribadi di lantai atas dulu." "Jasper tidak akan lama," kata Julian. Tak lama kemudian, Julian mengantar Jasper ke pintu belakang tempat mereka menemukan pemilik bar yang kemudian mengantarkan mereka ke lantai 2. Setelah kurang lebih 5 menit, pemilik bar kembali ke lantai 1 dan mendekati Murik. "Tuan, seseorang telah mengundang Anda ke kamar pribadi di lantai atas," pemilik memberitahunya. Meski penasaran, Murik sedang tidak mood hari ini. Ketika dia mendengar seseorang mengundangnya untuk minum, dia hanya mengangguk dan mengikuti. Jasper berjalan ke Murik dan bertanya, "Ada apa dengan pesan tadi malam? Anda memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada saya, benar? Aku punya pertanyaan yang ingin kutanyakan juga. Ada apa dengan peraturan baru anggota senior di kamar dagang perminyakan?" Murik menghela nafas ketika mendengar pertanyaan Jasper. Aku tidak punya pilihan sama sekali. Itu semua karena wanita bernama Bella itu." Jasper punya gambaran umum tentang apa yang terjadi begitu dia mendengar nama Bella. "Mengapa? Apakah Bella memutuskan untuk keluar dari bayang-bayang dan berbicara denganmu?" Murik mengangguk dan menjelaskan, "Ya, aku juga tidak tahu dia berasal dari keluarga yang begitu kuat. Saya tidak punya pilihan lain ketika dia muncul, dan saya juga tidak bisa menghubungi Anda. Itu sebabnya, menyesal." Murik mulai menceritakan semua yang terjadi tadi malam kepada Jasper. Jasper akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. "Jadi begitu. Saya harus menyerah padanya dan dipaksa untuk menandatangani NDA sejak awal, mencegah saya mengungkapkan apa yang sedang terjadi." Jasper akhirnya mengerti kenapa dia menerima pesan itu. Murik ingin mengungkapkan semuanya, tetapi dia tidak bisa melakukannya secara terbuka. Jadi satu-satunya pilihannya adalah mengisyaratkannya kepada Jasper. Murik melanjutkan, "Tapi sekarang sudah terlambat untuk melakukan apapun. Saya baru menyadari betapa mengerikannya situasi saat ini. Entah bagaimana, Bella berhasil mendapatkan saham terbanyak dari semua bisnis perminyakan di Basra.
Yang harus dia lakukan hanyalah menggerogoti bisnis perminyakan itu secara perlahan. Hanya masalah waktu sebelum kamar dagang menjadi miliknya. Saya sudah berpikir untuk mengundurkan diri.